Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Civion Arif ingin mempresentasikan remedial ekonomi tahun 2020 sampai 2021. Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi COVID-19. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Hong Kong, dan Singapura mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan 2 tahun 2020. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi termasuk pelaku usaha. Badan Usaha Statistik telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 atau Januari sampai Maret 2020 hanya tumbuh 2,97%. Angka ini melambat dari 4,97% pada kuartal 4 2019. Bahkan pertumbuhan jauh di bawah mencapai kuartal 1 2019 yang mencapai 5,07% dan pada kuartal 2 tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,30%. Angka itu berbanding terbalik dengan kuartal 2 2019 sebesar 5,05%. Perekonomian Indonesia berdasarkan PDB atau Produk Domestik Bruto pada triwulan 2 2020 atau dasar harga berlaku adalah 3,687 triliun, tapi atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010 sebesar 2,586 triliun bila dibandingkan dengan atas dasar harga konstan atau JOY year on year. Maka pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020 mengalami kontraksi minus 5,30%. Jika dibandingkan dengan triwulan 1 2020, maka kontraksi minus 4,19%. Sementara kumulatif terhadap semester 1 2019, pertumbuhan mengalami kontraksi minus 1,26%. Realisasi anggaran program pemilihan ekonomi nasional. Pemerintah telah menganggarkan total biaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 695,20 triliun yang dialokasikan untuk 6 sektor. Total realisasi hingga minggu pertama Agustus adalah 151,25 triliun atau 21,8% dari pagu program pemilihan ekonomi nasional atau Kemenko. Selanjutnya, pemerintah juga sudah memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Tujuannya agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi pada masa pandemi. Realisasi pada masa pandemi untuk perlindungan sosial sebesar 85,3 triliun dari pagu 203,91 triliun. Anggaran yang sudah terrealisasi untuk program keluarga harapan atau PKH sebesar 2,6 triliun. Bantuan langsung tunai atau BLT dana desa sebesar 8,5 triliun. Kartu sembako sebesar 25,5 triliun, program prakerja sebesar 2,4 triliun, bantuan sembako Jabodetabek 2,9 triliun, bantuan tunai non Jabodetabek 16,0 triliun, dan diskon listrik 3,1 triliun. Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat memperpanjang nafas UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Sumber pendanaan PEN berasal dari belanja negara, penambatan dana, penjaminan, dan penyertaan modal negara investasi di pemerintah. Potensi pertumbuhan ekonomi semester 3 2020. Walaupun bayang-bayang resesi ada di depan mata, potensi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia tetap ada. Ekonomi pada kuartal 3 2020 potensi bertumbuh positif secara kuartalan karena dampak paling dalam dari pandemi COVID-19 terjadi pada Mei dan Juni lalu. Masalah ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi COVID-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah kontraksinya produktivitas pekerja atau buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global.